Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Solving Channel. Hari ini saya kedatangan 3 kipas dari teman saya, sekaligus subscriber juga. Ini ada kipas angin tembok, yang model tempel tembok ya, yang kecil ini, sama yang berdiri. Nah kalau yang ini adalah kipas angin yang pakai air ya, jadi pakai pompa air di dalamnya. Kalau yang kecil ini kipas yang tempel tembok ya, ini rusaknya itu mati ya, berputar. Untuk kipas yang berdiri ini problemnya sama, mati atau tidak berputar. Kalau yang ini problemnya itu kipasnya berisik ya, sama pompa airnya itu mati. Sebelum teman-teman bongkar, ada baiknya kita pelajari dulu ya wiring diagramnya. Ini saya gambarkan yang sangat sederhana. Nah, ini biasanya kalau teman-teman beli satu set motor kipas, ini biasanya udah seset di toko itu udah seset sama kapasitornya ya. Terus di dalamnya juga biasanya sudah ada pengamannya, itu thermal fuse. Jadi kalau panasnya lebih dari 130 derajat itu biasanya dia akan putus. Nah, untuk keluaran kabelnya kalau yang 3 speed itu biasanya 4 dan warnanya itu beda-beda ya setiap merek ya. Tapi biasanya nanti kalau dari tokonya itu udah ditandain mana yang kabel yang langsung kecolokan, sehingga tinggal nyari yang speednya. Nah 3 kabel speed ini akan dihubungkan sama switch ya. Nah switchnya itu macam-macam ya, ada yang modelnya puter, ada yang modelnya dipencet. Nah, ini saya gambarkan yang model dipencet aja biar gampang. Nah dari sini ketiga warna kabel yang sebagai speed ini biasanya akan dihubungkan ke steker colokan seperti ini ya. Nah jadi ketika angka 1 dipencet berarti arus akan masuk ke kabel yang angka 1. Untuk pengecekannya kita memerlukan alat multisetter ya, kita setting di ohmmeter, kemudian kabel pengukurnya kita hubungkan ke steker, terus disetting dikali 100 supaya nilai tahanannya nanti kelihatan. Untuk tahanan itu skalanya dari kanan ke kiri ya, jadi semakin ke kanan atau ke arah 0 itu tahanannya semakin kecil, tinggal kita kalikan 100 karena kita setting di 100. Nah ketika switchnya itu kita pencet ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harusnya keluar nilai tahanannya. Ketika ada salah satu yang tidak keluar nilai tahanannya atau jarumnya tidak bergerak, berarti ada yang putus. Bisa kumparannya putus atau malah cuman switchnya yang kotor gitu ya. Nah itu nanti kita bisa bersihkan. Kalau tiga-tiganya itu nggak ada yang terhubung, kita bisa curiga ke thermal fuse-nya ya. Karena kalau ini putus, maka tiga-tiganya tidak akan ada yang terhubung. Karena thermal fuse ini langsung ya ke steker. Langsung aja kita praktekkan, caranya kita putar switchnya di speed 1, kemudian diukur. Kalau jarumnya masih bergerak berarti masih bagus. Begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Untuk kipas rata-rata itu kalau nggak sistem kelistrikan berarti ya sistem mekanis ya. Karena tadi kita ukur bagus ya, berarti ini sistem mekanisnya. Jadi langsung kita bongkar saja. Nah itu pertama kita bongkar dulu tutup kipasnya. Buat teman-teman yang belum pernah bongkar kipas ya, untuk membongkar baling-balingnya ini karena dia pakai ulir kiri, sehingga untuk bukanya itu kita putar ke kanan. Jadi kebalikannya pada baut umumnya ya. Jadi kalau kita putar ke kiri itu malah tambah kenceng. Jadi harus diputar ke kanan baru baling-balingnya bisa dilepas. Kalau tutup yang belakang ini udah pakai ulir kanan, jadi biasa kita bukanya itu kita putar ke kiri untuk ngelepas yang belakang. Jadi intinya pokoknya kalian bongkar aja ya, karena setiap merek itu tentunya beda-beda ya teknis bongkarnya. Bila perlu kalau yang baru pertama bongkar itu mendingan direkam aja nanti. Jadi untuk membalikinya itu kita tinggal nyetel lagi gitu rekamannya. Setelah covernya terlepas, selanjutnya kita bongkar aja ya mesinnya, karena bagian rotor sama bosnya ini harus dibersihkan. Karena standarnya kalau kipas angin itu kalau kita putar pakai tangan itu harusnya nggak ada hambatan ya. Tadi itu ada hambatan, itu artinya di antara rotor sama bos ada yang pakai bos, ada yang pakai bearing ya. Kalau pakai bearing ya mungkin bearingnya rusak atau ini bosnya kotor gitu. Jadi di antara itu makanya kita bongkar lalu akan kita coba bersihkan dulu. Selanjutnya kalau rotornya udah dilepas langsung dibersihkan saja, bisa menggunakan kompresor kalau punya, kalau nggak ada ya langsung disemprot aja pakai cairan pembersih ya, cairan pelumas untuk menghilangkan kerak-kerak pelumas yang sudah keras ya, mengerak di rotor dan di bosnya. Jadi biar antara
rotor dengan bosnya itu licin kembali gitu, karena itu adalah yang menyebabkan si rotor tidak mau berputar. Langsung aja dibersihkan, disemprot-semprot, bisa pakai WD-40 atau yang sejenisnya ya. Kalau sudah bersih langsung aja dirakit kembali ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan bila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di share. Semoga ada manfaat dan berkah bersama, karena di channel ini masih banyak video-video apa aja yang bisa kita lakukan sendiri, baik memperbaiki sesuatu atau membuat sendiri sesuatu, atau teman-teman yang ada problem bisa saling sharing. Setelah mesinnya tadi kita rakit lagi ya, langsung kita coba aja. Ini saya nyalakan dan ternyata sudah berputar ya. Itu menandakan bahwa kipas ini cuman rusak di sistem mekanisnya. Bos sama rotornya itu kotor sehingga dia tidak mau berputar. Oke, selanjutnya langsung kita rakit saja. Selanjutnya kita cek kipas yang kedua ya, ini yang model stand. Caranya sama, kita cek dulu kelistrikannya. Nah ini ternyata 1, 2, 3 masih bagus ya, masih ada nilai tahanannya. Artinya ini akan kita perlukan sama, cuman beda cara bongkarnya. Langsung aja dibongkar kayak tadi ya. Jangan lupa mungkin tipnya itu direkam supaya nanti balikinnya gampang. Langsung bersihkan saja. Karena problemnya sama, nggak saya videoin ya. Jadi intinya adalah dibersihkan di mesinnya. Selanjutnya kipas yang ketiga. Untuk kipas yang ketiga ini yang pakai air ya. Jadi ini rusaknya itu kipasnya bunyi klotok-klotok, sama pompanya itu udah lama mati katanya. Jadi kita langsung bongkar aja. Dan cara bongkarnya tentunya beda-beda ya setiap merekan kipas model kayak gini. Jadi sebelum dibongkar dipelajari dulu tata letak bautnya sehingga mana area mana dulu yang harus kita bongkar. Langsung aja kita bongkar. Untuk kipas angin yang model kayak gini nih bautnya banyak banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau bongkar itu baiknya siapin wadah ya buat bautnya, termasuk besar dan panjang pendeknya tentunya harus dipisahkan supaya nggak salah pasang ya. Untuk melepas kipas blowernya ini pakai baut kiri juga, jadi untuk melepasnya harus diputar ke kanan ya supaya bisa lepas bautnya. Nah ini yang bikin klotok-klotok udah ketemu ya, jadi dudukan as rotor ini di kipasnya itu ternyata pecah ya. Kita nggak tahu kenapa ini bisa pecah. Yang jelas itu karena pecah jadi muternya ulik-ulik sehingga mentok kanan kiri kayaknya sih begitu, jadi bunyi klotok-klotok gitu. Mumpung sekalian dibongkar total ya, jadi kita langsung bersihkan juga mesin-mesinnya. Kalau yang waktunya mungkin banyak ya bisa langsung dibongkarnya kayak yang kipas yang pertama dan kedua tadi ya, dibongkar sampai rotornya keluar, dibersihkan, disemprot gitu ya. Kebetulan karena saya punya kompresor jadi bisa saya bersihkan dari luar, terus saya semprot-semprot pakai cairan pembersih ya agar mesinnya prima lagi. Dudukan AC pecah, ini idenya saya lem terus saya ikat pakai kawat. Sebenarnya tadi itu bukan kawat ya, tapi daleman kabel yang tembaga itu ya. Saya kupas kemudian dipakai buat ngikat ya. Karena kalau pakai kawat biasa takutnya cepat berkarat ya. Nah, kemudian bagian luarnya itu kita lem lagi pakai tisu ya. Karena tisu ini sifatnya kalau kena lem Korea itu jadi keras banget ya. Jadi mungkin bagus. Setelah tadi kita lem pakai tisu ya sama lem Korea, itu kan jadi keras ya. Nah, terus ada bagian-bagian yang luar itu kita ratakan dan ini adalah hasilnya ya, cukup lumayan kuat. Selanjutnya, problem yang keduanya adalah ini pompanya mati ya. Nah, ini kita cek dulu apa emang jalur kelistrikannya yang bermasalah atau emang pompanya yang udah mati ya. Cara ngeceknya sama kayak ngecek kipas ya, karena di dalamnya juga ada lilitan. Jadi kita cek apakah ada tahanan yang keluar. Nah ini ternyata dicek ini jarumnya nggak bergerak, artinya ini rusak.
Di sini idenya saya ganti aja pakai punyanya akuarium ya, cari aja yang mirip, yang agak kecilan. Nah ini saya dapat yang mirip ya, mirip banget nih kotak. Ini mereknya Takari AT1000. Ini kemarin saya beli cuman di warung deket-deket sini aja ya, 55.000. Ya sekaligus berbagi rezeki ya, mudah-mudahan yang punya kipas juga tambah berkah. Nah ini kalau beli di online mungkin lebih murah ya, bisa 40 ribuan kali ya, tapi belum sama ongkirnya. Jadi ini kita ganti kedudukannya aja. Karena pompa akuarium ini nggak ada kupingan buat dudukan bautnya ya. Jadi ide saya buatkan bracket pengikat ya. Ini dari plastik yang saya tekuk kemudian saya bautkan pada dudukannya. Bawaan dari pompanya juga udah ada ya extension buat ke selangnya, jadi lebih enak ini. Setelah dirakit langsung dites ya, jadi ini sudah berputar dan tidak kotak-kotak lagi ya. Terus pompanya juga sudah mengalir airnya. Nah, mungkin buat teman-teman jangan lupa di share videonya, semoga ada manfaat dan berkah bersama.